saya ingin efisien. Jadi bukan berarti saya tidak mau dengan wakil saya sekarang ya. Iya. Saya ingin ke depan pemerintahan itu lebih efisien. Pengalaman saya selama 4 tahun tidak punya wakil, saya bisa melaksanakan tugas. Kembali bersama saya Windy di orasi obrolan demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu sekalian dimanapun Anda berada, berbicara tentang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di Indonesia ini sudah 5 kali kita selenggarakan. Banyak hal yang berbeda dari setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dari setiap waktunya. Terlihat dari konteks pengetahuan masyarakat terhadap kepemiluan itu sendiri. Hal ini akan lebih lanjut kita bahas di orasi kali ini dalam topik Wajah Demokrasi Kabupaten Gorontalo. Dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di orasi kali ini, tokoh pemimpin nomor 1 di Kabupaten Gorontalo. Langsung saja saya sapa dan perkenalkan untuk Anda semua sahabat Bawaslu, Bupati Kabupaten Gorontalo yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalingo MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Sehat. Hari ini mahal ya. Soalnya semua kita Iya, sehat. kami doakan Pak ya, Bapak selalu sehat, selalu diberkahi dengan nikmat keselamatan. Ya. Setiap aktivitas Bapak memimpin di Kabupaten Gorontalo ini supaya bisa membawa Kabupaten Gorontalo ini menjadi lebih baik, terdepan dan terbaik, Pak. Kita doakan ya Pak ya. Amin. Amin. Iya. Sebelum lanjut nih Pak, mohon izin saya manggilnya ini Pak Prof atau Pak Bupati, Pak? Prof. Oh siap, saya panggilnya Pak Prof. Karena ini demokrasi ya. Oh iya, Pak Bupati, iya. Sahabat Bawaslu sekalian nih, mungkin ada yang belum tahu ya Pak ya, dan mungkin ingin tahu sekali nih Pak, bagaimana pengalaman perjalanan Bapak selama mengikuti kontestasi pesta demokrasi di Kabupaten, di Provinsi Gorontalo nih Pak khususnya. Bisa diceritakan sedikit Pak, silakan. Iya, memang setelah Gorontalo lahir dan proses demokrasi berjalan dan juga otonomi daerah berjalan, beberapa kali saya mengikuti konstelasi ya. Kontestasi pertama pada saat Gorontalo lahir saya sempat menjadi calon gubernur, tetapi itu dulu masih melalui DPRD, wakilnya Pak Alex Soli, tapi melalui fraksi, dan terakhir karena setiap fraksi hanya 1 calon, Iya. maka lahir waktu itu 4 calon, yaitu fraksi Golkar Pak Fadel, fraksi P3 Pak Suarso, fraksi PDIP ada Pak siapa namanya Hipi, Bob Hipi, dan terakhir AR Katili fraksi TNI Polri waktu itu. Nah, setelah dalam perjalanan ya saya mengikuti lagi pada saat 2011 ya, pemilihan gubernur. Saya wakil gubernur dengan Pak David. Oh iya, yang dikenal Davidson dengan itu ya Davidson. Pak ya, iya. Nah, tetapi waktu itu kalah karena Pak Rusli dengan Pak Idris Rahim yang jadi. Nah, berikut tahun 2015 pas ada pemilihan bupati di Kabupaten Gorontalo, dengan pengalaman pilgub waktu yang lalu itu, karena saya melihat bahwa di Kabupaten Gorontalo saya menang dengan Pak David 51%. Pas Pak David juga selesai, ya saya pikir ini peluang saya untuk bisa ikut. Alhamdulillah saya bisa ikut berpasangan dengan Pak Fadli Hasan, walaupun pada saat itu saya bukan orang partai, tapi alhamdulillah diusung oleh partai yaitu P3 dan Demokrat, dan alhamdulillah kita menang, ada 5-0 waktu itu. Berikut lagi pada tahun yang lalu 2020 Pilkada serentak, saya mengikuti lagi untuk periode berikutnya, dan alhamdulillah menang dengan pasangan dengan Pak Hendra Hemito, dan diusung juga oleh partai, cuma partainya berbeda yaitu P3 dengan Golkar. Jadi inilah saya kira pengalaman saya mengikuti proses demokrasi yang berada di Gorontalo ini. Iya. Ada 1 di DPRD, Iya. walaupun tidak berlanjut, 1 lagi melalui pemilu langsung, pemilihan gubernur, dan 2 kali saya melalui pilkada yaitu pemilihan bupati.
Alhamdulillah Pak ya. Iya. Begini Pak, dari perjalanan panjang Bapak mengikuti kontestasi Pesta Demokrasi nih Pak, dari pernah menjadi calon wagub, kemudian alhamdulillah dari 2015 sampai akhirnya 2020 terpilih lagi menjadi kepala daerah di Kabupaten Gorontalo. Nah, dari perjalanan panjang Bapak mengikuti kontestasi Pesta Demokrasi di Provinsi Gorontalo ini khususnya Pak, apa sih yang berbeda dari setiap penyelenggaraan pemilihan ini dalam konteks pengetahuan masyarakat terhadap teknis atau substansi dari pemiluan itu sendiri Pak? Ya, memang pertama kalau kita lihat setiap periode itu ada perubahan regulasi. Iya. Nah, contohnya misalnya pada saat kita mencalonkan itu beberapa persyaratan yang saya kira berubah. Misalnya saja harus dulu tidak perlu mundur dari sebagai pegawai negeri misalnya. Iya. Nah, ternyata sekarang harus mundur. Nah, ini kan perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian saya melihat memang yang kedua dalam hal pemahaman masyarakat. Nah, ini penting yang harus kita lakukan karena adanya perubahan-perubahan regulasi, dan saya meyakini regulasi dirubah dalam rangka untuk memperbaiki pemilu itu sendiri. Nah, ini yang menurut saya yang masih kurang dipahami oleh seluruh masyarakat, sehingga ini harus kita dorong, kita harus beri pencerahan kepada masyarakat. Dan terutama di dalam pemilu ini kan keterlibatan masyarakat yang utama. Karena namanya pemilu, yang punya hak adalah rakyat yang memilih. Maka yang punya hak inilah yang harus diberi pemahaman, penguatan, termasuk juga masalah regulasi. Sehingga partisipasi mereka akan kuat, dan tidak sekedar partisipasi tapi kualitas pemilu juga itu akan baik. Kalau partisipasi masyarakat juga akan baik, tidak hanya memilih, tapi memilih yang baik, memilih yang benar. Bagaimana proses pemilu itu bisa berjalan dengan baik, itulah harapan kita kepada seluruh rakyat. Iya, sukses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu Pak, kita butuh komitmen dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah, dari penyelenggara itu sendiri, termasuk juga dari peserta pemilu itu sendiri nih Pak. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini? Ya, memang itu benar, tiga pihak ya. Satu adalah penyelenggara pemilu, karena penyelenggara pemilu institusi penyelenggara yang dipercaya. Iya. Kalau institusinya tidak berjalan dengan baik, wasitnya tidak berjalan baik, maka proses demokrasi juga tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah para peserta. Nah, peserta ini harus memahami bagaimana berproses demokrasi yang benar. Karena ingat, kita ini menjadi pemimpin, kita ini menjadi anggota legislatif atau menjadi bupati, gubernur dan sebagainya, orang yang dipercaya untuk membawa daerah itu dengan baik. Maka kita di dalam bertarung itu tidak sekedar punya uang, tidak sekedar berani maju dan seterusnya, tapi harus punya konsep dan dilalui dengan cara-cara yang benar. Kemudian yang ketiga yang paling utama lagi adalah menentukan proses demokrasi itu berjalan baik juga adalah rakyat. Iya. Karena mereka yang punya hak memilih itu. Maka rakyat inilah yang harus kita berikan pemahaman yang baik, bagaimana memilih pemimpin yang bagus, bagaimana memilih anggota DPRD yang bisa membawa aspirasinya dan seterusnya. Ini yang harus dilakukan. Sehingga kalau tiga pihak ini berjalan, institusi penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, kemudian peserta pemilu itu, baik itu anggota dewan maupun para kandidat bupati, gubernur dan seterusnya, dan juga yang paling utama adalah masyarakat, karena masyarakatlah pemilik demokrasi itu. Iya, betul itu Pak. Begini Pak, dalam indeks kerawanan pemilu dan pemilihan itu tentang money politik dan netralitas ASN ini masih menjadi instrumen yang cukup tinggi Pak, dugaan pelanggarannya. Artinya bahwa Bawaslu membaca dari pengalaman sebelumnya nih Pak dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, bahwa money politik dan netralitas ASN itu masih akan terjadi di penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ini. Nah, sebagai pengalaman Bapak Pak ya, berkaca dari pengalaman Bapak sebagai peserta pemilu nih Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini? Adakah hal ideal yang harusnya kita komitmenkan bersama nih Pak, agar kedua dugaan pelanggaran ini bisa kita cegah, agar cita-cita pemilu yang berintegritas itu bisa kita capai bersama Pak? Ya, memang benar. Pada saat awal saya calon bupati waktu yang lalu, kan saya bukan orang partai. Iya. Orang independen dari kampus, kemudian diminta menjadi calon.
pertanyaan selalu saya kepingin ke partai atau meminta kendaraan atau ingin menggunakan kendaraan, selalu pertanyaan ini uang. Iya. Saya bilang kalau begini modelnya berarti kita ini mau jadi pemimpin harus ada uang. Padahal menurut saya untuk menjadi pemimpin itu 3 hal. 1, harus orang baik. 3B ya. Iya. Yang kedua, baik dalam arti ya dia punya perilaku yang bagus karena menjadi contoh bagi masyarakat. Iya, jadi suri Yang teladan. kedua, dia harus benar. Benar itu harus punya ilmu. Memimpin ini, ilmu itulah kebenaran. Maka ini yang harus didorong. Dan yang terakhir, punya keberanian, berani untuk bertanggung jawab, berani mengambil risiko dan seterusnya. Nah, ini yang selalu dan selalu saya sampaikan untuk mempengaruhi masyarakat itu melalui 3 hal. Iya. Juga 1, pengaruhi dia melalui otak. Jadi bukan langsung uangnya. Yang kalau otaknya kita berikan bagaimana membangun daerah, bagaimana visi dan seterusnya, insya Allah dia akan terpengaruh. Ini manusia. Kelebihan manusia kan di otak. Iya. Kemudian yang kedua adalah hati. Kalau kita tarik hatinya, maka insya Allah akan kita diterima. Dan yang terakhir makan. Nah, makan itu uang, tapi bukan segalanya itu. Kalau hanya makan berarti sama dengan hewan. Manusia sama dengan hewan, hanya diberi makan setelah itu dia. Nah, karena itu benar money politik ini harus kita cegah. Kalau dengan money politik berarti orang yang paling kaya bisa jadi bupati. Orang yang punya uang lah menjadi anggota dewan, kan tidak benar. Padahal 3 tadi yang saya harapkan. Nah, yang kedua masalah ASN, memang benar. Hari ini terus terang saja ASN ini sama dengan satu partai karena jumlahnya banyak, terorganisir dan dia sampai ke bawah. Dan pengalaman saya 5 tahun yang lalu ya, sebelum saya bupati, ya kita bisa lihat bagaimana ASN itu punya kolaborasinya. Nah, tahun yang lalu ya saya ada orang-orang yang padahal saya membawa bagaimana Anda sebagai pegawai negeri profesional. Iya. Saya sebagai bupati nggak mau mempengaruhi mereka, tapi ternyata ada yang terpengaruh dengan politik itu. Nah, mungkin karena mereka punya hak politik dan juga yang kedua mereka punya kekuatan anak buah, struktur dan seterusnya, maka itu digunakan. Nah, ini harus kita cegah. Kita berharap mereka tetap menggunakan menggunakan hak mereka dengan baik, tetapi tetap di dalam koridor aturan. Iya. Oke Pak, saat ini posisi Bapak sebagai kepala daerah 2 periode nih Pak. Sejauh ini bagaimana dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah itu sendiri dalam hal tumbuh kembangnya nilai-nilai demokrasi di Kabupaten Gorontalo ini khususnya? Apa sih yang sudah Bapak lakukan ataupun akan Bapak lakukan untuk hal tersebut Pak? Ya, yang pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia. Karena semua manusia baik itu di ASN, birokrasi, kemudian juga masyarakat, kalau SDM-nya baik, maka proses demokrasi bisa, insya Allah berjalan dengan bagus. Kenapa? Tidak bisa dibohongi lagi dia. Iya. Maka peningkatan kualitas masyarakat harus dilakukan, dan itu saya dorong. Sejak 5 tahun yang lalu RPJMD itu program unggulannya adalah SDM. Untuk tahun ini sampai 5 tahun ke depan 2021-2026 juga SDM. SDM itu 2, 1 masyarakat, bahkan saya sudah mengatakan manusia tangguh dan produktif, dan yang kedua reformasi birokrasi. Atau yang saya katakan program unggulan saya yang ketiga adalah transformasi birokrasi. Transformasi birokrasi itu apa? Mereka bisa bekerja dengan baik. Itu 1. Yang kedua, kita mendorong lembaga-lembaga swadaya masyarakat termasuk Bawaslu dan KPU kuat. Iya. Karena kalau mereka kuat, maka insya Allah penyelenggaraan pemilu juga akan baik. Termasuk waktu saya dulu pilkada juga bagaimana pengawasan masyarakat didorong terus, dan ini yang harus kita lakukan karena kalau kita percaya saja kepada institusi itu terbatas, maka masyarakat yang kita harus didorong. Iya, seperti itu. Begini ya Pak, mohon maaf ini sebelumnya ya Pak ya. Saya sedikit penasaran nih Pak dengan salah satu segmen Bapak, gagasan Bapak dalam di forum diskusi beberapa waktu lalu nih Pak, salah satu forum diskusi ya maksudnya tentang untuk pemilihan itu cukup dengan pemilihan bupati saja dalam setiap kontestasi penyelenggaraan
pilkada nih Pak ya. Apa sih alasan mendasar sampai lahir gagasan seperti itu, dan mungkin sahabat Basu sekalian ingin tahu sih Pak, bagaimana sih konsepnya itu Pak? Ya, jadi memang ini berlatar belakang pada pengalaman saya. Iya. Pada saat saya jadi bupati, kan terjadi problem wakil saya. Iya. Terjadi problem wakil saya. Iya. Bukan saya dengan bupatinya, tapi adalah dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Data menunjukkan bahwa dari seluruh bupati, wakil bupati, itu kurang lebih 70% bermasalah hubungan itu. Itu satu. Yang kedua, kadang-kala karena latar belakang partainya berbeda, itu bisa mengakibatkan juga itu. Tapi yang ketiga yang paling utama adalah saya ingin efisien. Jadi bukan berarti saya tidak mau dengan wakil saya sekarang ya. Iya. Saya ingin ke depan pemerintahan itu lebih efisien. Pengalaman saya selama 4 tahun tidak punya wakil, saya bisa melaksanakan tugas. Yang kedua, dulu sebelum ini Gorontalo banyak kabupatennya, hanya satu bupati. Bayangkan dulu hanya satu kota, satu kabupaten Gorontalo, dipimpin oleh satu bupati. Tapi bisa berjalan juga dengan baik, tidak ada masalah. Apalagi hari ini dengan adanya pemekaran, dulu kabupaten itu hanya satu, sekarang sudah menjadi 5. Berarti lebih sempit dia. Kalau dia lebih sempit, maka bupati saja cukup. Iya, kenapa tidak? Tapi saya berharap ini belum sekarang. Iya. Setelah pasca pilkada serentak. Karena reformasi ini kan sudah 25 tahun. Otonomi daerah juga sudah 25 tahun. Iya. Maka perlu dievaluasi proses pemilihan itu. Nah, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur ke depan setelah pilkada serentak, saya menyarankan hanya dipilih oleh DPRD dan ditunjuk oleh presiden, karena namanya gubernur itu adalah perbantuan dari perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Maka wewenang pusat itu harus diberi ruang juga, bukan hanya rakyat, tapi bagaimana rakyat dan juga pemerintah pusat. Jadi itu wacana saya, diskusi saya, yang saya menyarankan kalau dapat setelah pilkada serentak ke depan, bupati, wali kota, hanya bupati wali kota saja. Kita berharap wakil-wakil sekarang ya menyiapkan diri dong. Setelah 2025 bukan menjadi wakil, tapi bagaimana jadi bupati. Iya, gitu. Seperti. Karena dari efisiensi, yang kedua agar supaya tidak terjadi polemik, dan yang ketiga juga karena pemekaran yang begitu banyak, maka insya Allah akan lebih rentang kendali, lebih di bawah. Iya, menarik sekali apa yang kita obrolkan di orasi kali ini. Namun sahabat Basul sekalian, sebelum kita lanjut lagi obrolan dengan narasumber kita, Pak Prof, ini Pak Bupati Kabupaten Gorontalo, kita break sejenak, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Oke sahabat Basu sekalian, kembali lagi di orasi obrolan demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Masih dengan narasumber kita Bupati Kabupaten Gorontalo, Pak Prof. Mohon maaf nih Pak, Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pumalingo MPD, ya seperti itu. Oke, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana konsep Bapak terkait pemilihan yang cukup hanya pemilihan bupati saya untuk setiap kontestasi pilkada, begitu Pak. Sekarang kita bahas tentang keadaan sekarang Pak, khususnya di Kabupaten Gorontalo. Saat ini Kabupaten Gorontalo lagi masuk zona merah ya Pak untuk penyebaran COVID-19. Nah ke depan juga kita nggak tahu nih Pak, kapan sih berakhirnya situasi pandemi ini yang disebabkan oleh virus ini Pak. Sementara kita diperhadapkan dengan 2024 kita pemilihan dan pemilu serentak yang tahapannya itu mulai tahun depan nih Pak. Bagaimana pandangan Bapak terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak yang di 2024 mendatang ini jika penyelenggaraannya masih di situasi pandemi Pak? Ada hal penting apa yang kemudian harus benar-benar diperhatikan khususnya untuk masyarakat nih Pak? Iya. Jadi yang pertama, COVID-19 ini memang benar kita tidak tahu kapan berakhir. Iya. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang diberi unggulan adalah pikiran otak kita. Maka untuk melawan COVID ini kita harus lawan dengan cerdas. Pertama adalah protokol kesehatan. Itu menjadi patokan yang harus kita lakukan. Yang kedua kita selalu harus bersih. Ini juga hikmah daripada COVID ini. Kita selalu bersih. Berikut juga kita harus menjaga
kekuatan kita, imun kita. Nah, imun ini selain fisik tapi sebenarnya dua hal tadi. Iya. Otak dan hati. Kalau otak hati kita baik, senang, enjoy, bahagia dan seterusnya, itu menumbuhkan imunisasi kita di dalam diri kita. Nah, sambil juga vaksin kita harus gunakan. Cara yang dari luar. Kalau tadi cara dari dalam. Nah, berikut oleh karena itu dalam rangka COVID ini tentunya ada langkah-langkah yang sudah kami lakukan oleh pemerintah. Nah, yang berikut kaitannya dengan memang zona merah hari ini, kita terus berupaya, tetapi jangan panik, jangan galau, jangan paranoid, terus kita mencegahnya dan kita tetap terus beraktivitas. Nah, kaitan dengan pemilu tadi, pemilu ini kan aktivitas kita 5 tahunan yang harus diselenggarakan sehingga proses demokrasi, proses pemerintahan, proses penyelenggaraan negara itu berjalan. Maka jangan gara-gara COVID kemudian ini akan terganggu. Dan itu saya apresiasi kepada Bawaslu dan KPU pada Pileg dan Pilkada serentak waktu yang lalu, walaupun di era COVID ya, waktu Pilkada dilaksanakan. Dan ternyata sukses. Tidak terjadi klaster pemilu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita bisa kalau kita selenggarakan dengan benar. Nah, tetapi ke depan agar supaya ini tidak terjadi kerumunan, tidak terjadi penyelenggaraan yang menambah banyak orang dan seterusnya dan biaya, maka kalau dapat ke depan langkah yang harus dilakukan oleh KPU dan Bawaslu antara lain harus sudah ada terobosan, misalnya pemilu melalui HP, online dan seterusnya. Itu bisa. Maka penggunaan IT ini ke depan kalau dapat dilaksanakan, apalagi hari ini kan hampir seluruh rakyat kita sudah punya HP. Nah, tinggal sistemnya yang kita buat baik sehingga kalaupun mereka berada di rumah, mereka bisa memilih. Betul itu. Nah, ini yang mungkin perlu kita dorong sehingga lebih efisien dari sisi waktu, dari segi tenaga, biaya, bahkan dalam rangka juga mengatasi COVID-19. Tidak terjadi kerumunan, tidak lagi harus kita siapkan misalnya hand sanitizer, seluruhnya masker, macam-macam. Bahkan harus dicek dulu antigen semua penyelenggara, semua ini kasihan gitu. Nah, apalagi dalam pileg serentak nanti dengan pilpres, kita bisa menyadari waktu yang lalu bagaimana penyelenggara bisa ada yang sakit, ada yang meninggal. Pada era COVID begini pasti peluang itu terjadi. Maka saya berharap ke depan mulai sekarang sudah mulai didorong bagaimana penyelenggara melalui online, yaitu pilkada melalui online atau pileg melalui online. Itu mungkin saran saya. Iya, Pak. Begini Pak, masih terkait apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa salah satu upayanya untuk agar kita tidak terhindar dari tidak kena COVID nih Pak, dengan cara vaksinasi nih Pak. Kalau Kabupaten Gorontalo sudah kan Pak seruan itu vaksinasi saya pikir. Tapi kemudian sekarang ini ada opini justru dari masyarakat bahwa ketika setelah vaksin justru malah Kabupaten Gorontalo masuk zona merah, khususnya dari wilayah di bawah itu Pak ya. Karena setelah vaksin justru malah timbul klaster dari bandara yang menyebabkan akhirnya sekarang itu kan ada sampai Bapak mengeluarkan aturan bahwa untuk Kecamatan Tibawa ya dan Tabongo itu disarankan untuk sholat idnya di rumah nih Pak. Bagaimana untuk meluruskan ke masyarakat nih bahwa tidak ada hubungannya pelaksanaan COVID dan kemudian timbul klaster seperti itu. Jadi orang yang diberikan vaksin, jadi tidak ada kaitan antara vaksin dengan klaster baru. Karena vaksin ini penyelenggaranya sendiri. Ya. Kemudian orang yang divaksin juga tentunya terkait dengan kekuatan imunnya juga di dalam. Apalagi namanya COVID ini kan kalau ada komorbid, ada penyakit bawaan itu bisa terjadi. Nah, yang kedua yang terjadi di bandara itu bukan karena dia divaksin kemudian setelah itu kena, tidak. Mereka karena ada interaksi yang berkepanjangan antara penumpang yang dari luar, dari dalam dan seterusnya, mereka kena karena di sana interaksinya kan orang dari luar maupun orang di dalam, mereka berinteraksi langsung. Nah, ini yang harus kita jaga. Karena itu yang selalu kami sampaikan, pemerintah harus menggunakan protokol kesehatan, masker, selalu didesinfektan, kemudian jaga jarak.
Kemudian juga bahkan saya sudah menyurat ke bandara, barang-barang yang keluar masuk misalnya dibawa ke sana disemprot dulu melalui desinfektan. Setelah itu diangkat oleh porter itu. Iya. Begitu pula sebaliknya. Jadi harus disemprot dulu sehingga mereka, apalagi ini kan dari luar kan, barang-barang dari luar. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Jadi tidak ada hubungan antara vaksin dengan klaster baru. Kalau ada hubungan, ya berarti namanya COVID ini kan akan terjadi di mana-mana. Iya. Kenapa cuma di bandara? Karena bandara interaksinya Iya. sangat intens. Dan di sanalah tamu-tamu kita yang banyak dari luar yang kemungkinan membawa COVID. Yang lain tidak seperti begitu. Iya. Jadi sekali lagi ya, masyarakat khususnya Kabupaten Gorontalo nih nggak ada hubungan sama sekali ya pelaksanaan vaksin dengan kemudian Kabupaten Gorontalo dinyatakan jadi zona merah penyebaran COVID-19 ini. Oke Pak, kita kembali lagi terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 mendatang nih Pak. Sejauh ini persiapan awal dari pemerintah daerah nih Pak dalam mempersiapkan menyongsong penyelenggaraan pemilu serentak ini Pak, bagaimana? Ya, yang pertama tentunya data kependudukan kita. Ini kita perbaiki terus karena mereka lah punya hak demokrasi itu satu. Yang kedua tentunya kami berkomunikasi terus dengan Bawaslu, dengan KPU penyelenggara pemilu. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, tentunya kami juga di tingkat pemerintahan menyiapkan institusi yang benar-benar mendampingi KPU maupun Bawaslu untuk membantu. Tentunya kami punya Kesbangpol merancang bagaimana pemilu ini bisa dilaksanakan baik. Yang keempat, kita terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, ini akan ada lagi pilkada serentak, akan ada pileg sehingga mereka bisa paham. Dan terakhir tentunya kita ingin mendorong juga masyarakat punya institusi-institusi membantu kita. Iya. Nah, dan pada akhirnya kalau semua ini kan butuh biaya, maka harus dirancang dengan baik pembiayaan yang dalam rangka mendukung pemilu pilkada serentak maupun pemilu legislatif dan presiden ke depan. Dan ini tentunya kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Ya. Iya, terkait data kependudukan yang tadi Bapak sampaikan nih Pak ya, karena saat ini mungkin kita berkaca dari pengalaman sebelumnya bahwa hasil pengawasan kita terkait data kependudukan nih masalah yang ada di Capil itu tentang kepengurusan akta kematian nih Pak, kan ketika ada masyarakat yang meninggal kemudian tidak mengurus akta kematian masih otomatis datanya masih terbaca seperti itu. Ini yang menjadi polemiknya kan yang nantinya maksudnya yang langsung mengurus akta kematian cuma karena ada kepentingan-kepentingan. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang kemudian itu tidak ada pengaruhnya mengurus ataupun tidak. Nah, bagaimana pemerintah daerah menangani hal ini, Pak? Ya, pertama Dukcapil sendiri merancang sistem yang ada, sistem online sehingga tidak mengakibatkan masyarakat harus datang dan seterusnya. Yang kedua, pelayanan-pelayanan ini tidak hanya berada di kabupaten, tapi kita juga serahkan ke desa, sehingga rentang kendali pelayanan itu benar-benar ada. Kemudian yang ketiga, tentunya kita terus mendorong masyarakat untuk bagaimana melaporkan data kependudukannya. Jadi jangan nanti sudah mau ada minta bantuan dan seterusnya baru mengurus itu. Tapi ini menjadi kepentingan kita agar supaya data kita terupdate terus. Dan yang terakhir, pemahaman kepada pemerintah desa terutama, karena mereka lah yang berada di lapangan, untuk mendorong masyarakat melaporkan bagaimana orang meninggal, orang yang lahir dan seterusnya, itu harus dilaporkan secara terus-menerus. Iya. Kesadaran masyarakat yang kita terus dorong ya. Iya, seperti itu kesadaran masyarakat ya Pak. Kembali lagi Pak tentang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak nih Pak yang di 2024 mendatang. Kira-kira konsep seperti apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pendidikan politik nih untuk masyarakat Pak? Ya, tadi saya katakan Kesbangpol harus kita perkuat. Iya. Karena mereka lah institusi yang terutama. Kemudian yang kedua, semua birokrasi kita memahami ini agar supaya sosialisasi kepada masyarakat perlu kita perkuat. Yang ketiga yang saya bilang tadi, institusi masyarakat harus kita perkuat. Bagaimana lembaga-lembaga swada masyarakat tumbuh
memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga partisipasi termasuk pengawasan. Artinya pengawasan jangan hanya terletak di Bawaslu ya. Kalau diawasi oleh rakyat itu yang paling utama, karena kejadian itu langsung terjadi dan diawasi dan dilaporkan. Nah, ini yang segitiga tadi yang saya sampaikan. Ada institusi penyelenggara, yang kedua ada peserta itu sendiri, dan yang terakhir partisipasi. Ini partisipasi ini yang masih kurang. Kalau di dua ini pasti dengan adanya biaya dan kemauan keras bagi peserta pemilu pasti sangat intens ya. Tapi yang di sini yang perlu kita perkuat. Ya. Oke Pak. Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir dari kami sebagai kepala daerah nih Pak, apa sih harapannya Bapak dalam untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024 mendatang, khususnya bagi kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan masyarakat Gorontalo pada umumnya Pak? Ya, pilkada serentak 2024 itu luar biasa, karena di awal tahun itu akan ada dan pilpres yang saya kira kita sudah punya pengalaman 5 tahun yang lalu ya. Iya. Kasihan terjadi problem sampai yang sakit dan seterusnya. Maka ini harus ditata bagus penyelenggaraannya, ditata waktunya, pesertanya. Nah, yang kedua adalah kita berharap regulasinya ini harus diperbaharui lagi demi proses demokrasi berjalan baik. Kemudian yang ketiga adalah penyelenggara pemilu, saya juga berharap benar-benar punya kemauan keras menyelenggarakan pemilu yang baik, pemilu yang berkualitas, dan saya kira itu selalu dilakukan oleh teman-teman di KPU dan Bawaslu. Nah, yang terakhir tentunya kalau ada sesuatu masalah ini yang perlu dikomunikasikan kepada terutama pemerintah daerah dan juga kepada masyarakat, sehingga proses pemilu kada, pileg maupun juga pilpres itu berjalan baik. Karena ingat, pilkada, pileg dan semua yang pemilu itu untuk menghasilkan pemimpin, dan pemimpin itulah yang memberikan semangat, memberi arah pembangunan. Bayangkan kalau lahir anggota dewan yang tidak berkualitas, bupati, gubernur, wali kota yang tidak punya integritas, maka bagaimana 5 tahun berikutnya daerah itu. Sehingga bagi saya pilkada, teman-teman Bawaslu, KPU menjadi motor melahirkan pemimpin yang terbaik. Sehingga harus bekerja yang bagus. Ya. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya telah berkenan bersama kami di Orasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Kami berharap ini bukan menjadi yang pertama dan terakhir kami bisa bersama Bapak di Orasi ini, namun kemudian ini bisa menjadi yang pertama dan yang terbaik untuk menjalin silaturahmi kita Pak, demi suksesinya pesta demokrasi khususnya di Kabupaten Gorontalo itu sendiri Pak. Oke, terakhir mungkin closing segmen kami persilakan Pak. Ya, makasih. Pertama saya ucapkan kebanggaan saya, apresiasi saya terhadap apa yang dibuat oleh teman-teman Bawaslu dengan adanya obrolan demokrasi. Dengan obrolan seperti ini atau orasi ini, maka kita bisa berdiskusi, ada ide-ide baru dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, ini menjadi alat komunikasi kita untuk mencerahkan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, mudah-mudahan dengan orasi obrolan demokrasi begini, setiap pemilu benar-benar pilkada yang berkualitas. Ya. Iya. Sahabat Bawaslu sekalian dimanapun Anda berada, terakhir kami mohon bantuan dari sahabat Bawaslu sekalian untuk mendukung channel YouTube kami Orasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo dengan cara subscribe channel YouTube kami, aktifkan tombol notifikasinya, dan jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media sahabat Bawaslu. Akhir kata dari kami Pak, bersama Bawaslu awasi pemilu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.